Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Saputra bersama rekan saya Yanti Febriani. Di sini kami akan memaparkan materi untuk tugas UTS perpajakan. Judul materi kami di sini adalah UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Langsung saja, judul materi kami usaha mikro kecil menengah atau disingkat UMKM. Materi yang akan kami sampaikan antaranya yang akan saya bawakan ada pengertian dari UMKM, kriteria UMKM, dan tarif pajak UMKM. Selanjutnya, kewajiban perpajakan bagi UMKM dan cara perhitungan tarif pajak UMKM akan disampaikan oleh rekan saya Yanti. Langsung saja saya mulai pengertian UMKM. Dikutip dari Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil menengah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Kemudian ada usaha kecil. Itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Kemudian ada kriteria UMKM. Di sini kami mendapat informasinya. Kriteria UMKM itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saya jelaskan dulu untuk kriteria usaha mikro. Ada 2 kriterianya. Kriteria umumnya, yang pertama, usaha mikro itu memiliki kekayaan paling banyak 50 juta termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu memiliki hasil penjualan tahunan itu paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian kriteria usaha kecil itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta jika tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usahanya. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan yang lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Yang ketiga, kriteria usaha menengah. Itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar jika tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Itu materi yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yanti. Kepada Yanti, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rifki, yaitu mengenai kewajiban perpajakan bagi UMKM. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi UMKM terbagi menjadi 4. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Yang ketiga, melakukan pemungutan PPN, menyetor dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai PKP. Yang keempat, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan, baik dari pemotongan ataupun pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan maupun pajak lainnya. Selanjutnya, tarif pajak UMKM. Pada tahun 2022, pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang HPP baru
untuk membebaskan PPh untuk UMKM perseorangan yang omsetnya cuma di bawah 500 juta rupiah per tahunnya. UMKM yang berpenghasilan di bawah 500 juta rupiah per tahunnya dan semula dikenakan PPh final, yaitu 0,5% sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Cara perhitungan tarif pajak UMKM. Mengenai pengenaan pajak penghasilan atau PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Tarif pajak penghasilan final bagi wajib pajak yang menggunakan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. PPh final PP 23 sama dengan tarif PPh final 0,5%. Jumlah peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha. Peredaran bruto yang dimaksud adalah peredaran bruto sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan serius. Itulah materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Yanti yang sudah memaparkan beberapa materi. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Setelah ini akan kami tampilkan wawancara kami terhadap pelaku UMKM dan pemilik wajib pajak pribadi. Langsung saja kita tampilkan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi di datangan kami di sini, kami dari mahasiswa Universitas Jambi diberi suatu tugas untuk mewawancarai atau mencari hasil tentang UMKM, pajak UMKM. Perkenalkan, nama saya Rifki Saudra dan rekan saya Yanti Febriani. Bisa kita mulai? Bisa. Semester berapa? Semester 2. Di UJ. Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Kalau kalian boleh tahu namanya siapa? Maria Puspita. Maria Puspita dan usahanya ada apa itu? Apakah Ibu? Ya, di bidang makanan. Apakah Ibu sudah mempunyai NPWP? Pribadi udah. Pribadi. Pertanyaan pertama, apakah Ibu mengetahui tentang pajak secara garis besarnya aja dan apa itu prosedur pembayaran dalam pajak? Prosedur pajak? Iya. Kalau pajak kan kalau pribadi biasanya ya kita harus menyetorkan ini ya pajak pribadi ya, ibaratnya kita hidup di warga negara Indonesia kan harus ada ini, harus wajib membayar pajak. Nah itu aja karena aku kalau usaha memang belum memiliki pajak, jadi kalau pribadi udah ada. Nah terus kalau sistem pembayarannya biasanya melalui online atau melalui situsnya langsung, bisa juga kita langsung ke kantor pajak dan mendaftarkan dirinya bayar berapa pajaknya. Kalau dulu sebelum aku punya usaha, karena aku masih kerja, jadi pembayarannya ya itu kita setiap tahun itu harus setorin misalnya pendapatannya berapa, terus pendapatannya berapa nanti dikalkulasikan dengan perundang-undangannya tahun itu berapa harus kena cas gitu kan, baru dari pajak gitu. Apakah Ibu tahu berapa dari pajak yang terbaru untuk UMKM? Tahu, berapa tahunnya. Kalau tadi saya baca-baca itu tadi kan kalau UMKM di bawah 500 berarti belum kena pajak ya. Nah, tapi kalau di atas 500 juta per tahun sampai 5M itu kan 0,05%. Nah itu berarti yang harus dibayar. Berdasarkan peraturan pajak UMKM yang terbaru, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peradaan bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenakan pajak penghasilan seperti yang dikenakan tadi. Dengan kata lain, dengan kata lain, kalau omset usaha kurang dari 500 juta per tahun, maka bebas pajak, dalam hal ini pajak penghasilan atau PPh final. Tetapi bila omsetnya di atas 500 juta, wajib membayar pajak untuk UMKM dengan tarif 0,5%. Kewajiban tersebut mulai berlaku pada tahun pajak 0,5%. Kebijakan tersebut
mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Apa pendapat Ibu mengenai kebijakan ini? Apa ya? Yang pertama mungkin harus itu tadi ya, harus kita kaji dulu, misalnya pempek balap dengan pempek yang lain, dengan pempek si A misalnya, mereka menentukan marginnya itu berapa. Jadi kalau seandainya kita untuk omset 500 juta mungkin margin kita cuma sedikit, mungkin 10%. Nah tapi kalau pempek lain mencapai angka 500 juta itu marginnya besar gitu. Nah jadi mungkin harus dulu aja dikaji ulang dulu ya. Jadi jangan disamaratakan, bisa jadi keuntungan kita kan banyak lagi yang diurus gaji karyawan dan lain-lain. Nah itu kan jadi nggak terlalu besar pajaknya. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menghitung pajak atau ketika melakukan pemisahan surat rektorat pajak atau pajak serta pelaporan? Belum ada sih, belum mengalami kesulitan. Apakah Ibu melakukan pencatatan atau pemungutan secara detik? Iya. Iya, setiap hari kan bisa kalau nggak bisa Berapa itunya? omsetnya berapa, pengeluarannya berapa, keluar masuknya pasti ada. Itu pertanyaan kami tadi. Terima kasih banyak atas waktunya. Aja ya. Iya. Oke. Jadi mungkin itu mau kasih wawancara dalam waktu singkatnya. Mohon maaf mengganggu Bapak juga. Ya. Bapak kami ucapkan terima kasih. Ya. Makasih bantuannya nih menyelesaikan tugas kami. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.